Terima Oke. kasih banyak atas kesempatan ini. Saya selalu merasa satu kehormatan sangat besar, tapi juga satu tanggung jawab yang menakutkan ya. Karena bukan kami tidak menguasai materinya, tapi kami berbicara bukan hanya kepada peserta baca Alkitab, peserta gerakan baca Alkitab, tapi bicara kepada gereja Tuhan yang berada di Indonesia secara keseluruhan dan kami bertanggung jawab untuk membawa satu materi yang bukan hanya berbobot, tapi sungguh-sungguh bisa berkontribusi untuk perkembangan rohani kita bersama selama proses pengenalan firman Tuhan yang kita sedang alami di saat ini melalui gerakan baca Alkitab dan karena seperti itu tanggung jawab saya malam hari ini, apalagi kita sedang bicara bagaimana caranya mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Saya merasa terbeban untuk bawa dua materi pertama ini dengan seteliti mungkin, tapi seringkas mungkin juga supaya kita bisa semakin memperkayakan pengalaman dan pengetahuan kita. Dan terkesan bahwa semua orang punya kesadaran atau pemahaman dasar tentang Allah dan cara dia menyatakan diri. Kalau kita buat penelitian atau mencari tahu di antara kita sendiri apa yang kita masing-masing berpikir tentang Allah dan cara kita berinteraksi dengan Dia, kemungkinan besar kami bisa tulis satu buku dari jawaban masing-masing dan bisa benar, bisa salah, bisa tidak lengkap juga. Maka tujuan dari materi kita hari ini adalah membawa perspektif yang Alkitab mempernyatakan dan juga ilmu teologi mempernyatakan bagi kita bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia dan kenapa itu penting ketika kita membaca Alkitab. Mungkin Anda akan kaget mengetahui bahwa sebenarnya kalau informasi ini tadi tidak diperoleh sebelum mulai membaca Alkitab, kita bisa membaca Alkitab dengan salah seumur hidup. Maka tujuan di sini adalah meluruskan juga cara atau perspektif kita terhadap Alkitab. Nah, saya uh, mau memberitahu atau menginformasikan bahwa dua sesi webinar yang kita pernah atau sedang alami ini telah dibukukan dan tersedia bagi Bapak Ibu yang mau memiliki buklet yang membahas lebih lengkap. Jadi Anda bisa baca berkali-kali, bisa bertanya, bisa berinteraksi, bisa cetak, bisa apa saja pokoknya sudah tersedia dan mungkin uh, saya tunjukkan saja sampulnya biar Anda semangat kalau mau memperolehnya. Kami akan berikan secara cuma-cuma satu hal saja yang Anda bisa melakukan atau perlu melakukan adalah hubungi Ibu Cindy atau Ibu Jennifer dan bahkan Ibu Claudia yang saya tidak tahu masih hadir di sini atau sudah pamit. Ibu Claudia di sini, uh, maka Anda akan memiliki akses kepada bukunya ini. Buku kecil hanya 22 halaman, tapi membahas dengan mendetail semua hal yang kita sudah diskusikan di sesi sebelumnya dan sesi ini. Saya juga mau berikan acuan sebelum kita mulai buku-buku apa yang bisa Bapak Ibu menggunakan untuk memperdalami pengetahuan Anda tentang tema ini yang sangat penting walaupun banyak orang seperti saya bilang tadi berangkat dari asumsi bahwa dia sudah mengerti segala sesuatu tentang Allah. Saya ketemu di Indonesia ada buku satu dan dua teologi dasar ini. Saya tidak tahu bisa lihat teologi dasar. Ada buku satu dan jilid dua.
Di buku ini ada segala informasi yang sangat rinci yang membantu Anda memiliki pemahaman cukup jelas, tapi karena ini penerjemahan, bahasanya kurang kurang menarik, terkadang buat kita capek baca ya, tapi sangat lengkap, bisa memberikan wawasan. Ada satu buku kuno yang saya dapat dari John Wesley Brill di dalam bahasa Indonesia. Ini lebih lebih bagus penerjemahannya, tapi bukunya saya kurang tahu masih tersedia atau tidak. Dia cukup lengkap juga dan membahas uh, mulainya mulainya dari Alkitab pergi sampai ke tema-tema lebih berat, dan ini dua atau tiga buku yang bisa saya usul dengan bahasa yang lumayan sederhana, ringkas, dan juga menambah wawasan yang saya pikir di bangku teologi aja susah dapat informasi-informasi ini. Jadi silahkan Anda peroleh buku Anda. Kami tidak menjual bukunya, itu hanya acuan kalau Anda mau cari tahu lebih dalam, silahkan akses atau mencari di uh, penerbitnya, di toko buku buku tersebut. Dengan demikian saya langsung masuk di materi yang kita akan bahas hari ini. Saya berusaha untuk paparkan ke kita sejelas-jelasnya ini dalam dua tahap. Jadi tahap A, kita akan melihat unsur-unsur yang memungkinkan manusia kenal Allah, dan juga kita akan menyadari bahwa inisiatif untuk dikenal berasal dari Tuhan itu sendiri. Dia yang berinisiatif untuk menyatakan dirinya sendiri. Kemudian Allah menciptakan bahasa atau sarana komunikasi, sehingga kita bukan hanya mencapai pemahaman akan dia, tapi pun bisa berinteraksi, punya persekutuan sejati dengan dia. Bahkan merekam semua wahyu yang dia berikan, nanti kita akan jabarkan lebih dalam. Dan kita akan menyentuh juga di dalam unsur Allah ciptakan manusia menurut gambarnya. Apa pentingnya itu untuk proses pengenalan akan Tuhan ya. Dan seterusnya Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Ini mungkin tema yang terpenting atau pokok terpenting dari pembahasan ini, karena barangkali kita ditugaskan, bukan barangkali, kita ditugaskan untuk beritakan Injil dan menjadikan Tuhan terkenal dan dimuliakan di seluruh dunia. Dan kita pikir bahwa karena itu diperintahkan, otomatis semua orang akan siap sedia untuk mengerti atau memiliki kemampuan untuk mengerti segala sesuatu yang telah diwahyukan Tuhan. Dan itu satu hal yang tidak sedemikian, karena semua orang yang mau mengerti bahkan Alkitab, dia perlu terutama punya Roh Kudus. Karena nanti kita akan lihat kenapa tanpa Roh Kudus orang bisa baca Alkitab seperti baca novel tapi tidak mencapai keselamatan. Yang orang tertentu tanpa gelar apapun, tapi kalau punya Roh Kudus dia bisa mencapai harta-harta yang terdapat di dalam kitab suci termasuk keselamatan. Dan di bagian B kita akan membahas mengenai Tridharma Wahyu atau tiga prinsip utama, tiga unsur wajib di dalam proses Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu wahyu, inspirasi, dan iluminasi. Kalau kami punya wahyu, tapi tidak punya inspirasi, maka komunikasinya berhenti di Tuhan saja. Kami tidak mampu mengertinya. Dengan inspirasi, Allah menuntun semua orang yang terlibat dalam proses pencatatan atau perekaman wahyu tersebut dengan cara yang memungkinkan jadi setia, tapi bisa berkomunikasi kepada akal budi manusia yang terbatas. Kemudian iluminasi adalah hal yang terjadi pada pembaca, pada penggenal, pada pencari itu, dia harus terima iluminasi dari Tuhan supaya dia bisa mengenal dan mengerti segala sesuatu yang telah dipaparkan di dalam wahyu Tuhan kepadanya. Nah, ini dua hal yang kita akan bahas, dua tema besar, dua pokok besar yang masing-masing punya anak-anaknya di sini.
saya harap bermanfaat untuk saudara dan saya mohon supaya Anda perhatikan baik-baik dan apa saja yang tidak jelas nanti ditanya habis-habisan kami pasti bisa diskusi lebih enak melalui pertanyaan. Unsur-unsur yang memungkinkan manusia mengenal Allah. Pertama kami sudah bahas kemarin ya, bahwa ada kemungkinan kita mengenal Allah, tapi tidak mungkin memahami Allah secara keseluruhan karena kita sudah jatuh di dalam dosa dan hilang kodrat ilahi yang menyatu kita dengan dia sehingga kita bisa memahaminya. Tapi kita perlu pengetahuan ini dan pengetahuan akan Tuhan bertujuan pertama supaya kita benar-benar mengenal sosok Allah, maka itu pengetahuan faktual. Kita tahu apa saja ciri-cirinya, bahkan kita bisa nyanyikan Yahweh, Rafa, Adonai, segala macam nama Tuhan itu dengan cara berusaha mendeskripsikan satu sosoknya dari Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang beserta kita. Itu semua adalah sosok yang kita peroleh secara informasi tentang karakter dan kodrat Tuhan. Dan pengalaman pribadi yang kita punya sama dia, itu yang membawa pengetahuan relasional. Maka namanya pengetahuan bersifat pribadi. Karena saya rasakan, saya alami dia. Maka saya kenal dia bukan hanya dari mendengar, tapi karena berjumpa ya. Ada perjumpaan seperti Ayub. Namun memperoleh pengetahuan ini secara utuh, untuk memperoleh pengetahuan ini secara utuh, kita perlu memperhatikan berapa unsur atau beberapa unsur seperti yang dijelaskan berikut ini. Pertama, harus sadar, kita harus punya kesadaran penuh Bapak Ibu, bahwa inisiatif untuk mempernyatakan diri berasal dari Tuhan. Maka karena kita hanya mengenal apa yang Tuhan mau mempernyatakan tentang diri dia, bahkan di sini adalah satu titik di mana kita harus rendah hati. Barangkali di proses pembacaan Alkitab, saya sering ketemu orang yang sombong minta ampun ya. Ketika baca Alkitab satu dua kali dia rasa, oh saya sudah kenal segala sesuatu seluk-beluk Tuhan. Seakan-akan dia orang keempat dari Trinitas ya. Jadi ini salah satu masalah yang terjadi ketika orang tidak paham bahwa pemahaman Alkitab bukan sesuatu yang teoritis tapi praktis. Itu artinya bahwa saya sebagai pembaca Alkitab hanya bisa mengenal Tuhan seutuhnya pada saat yang saya mampu menerapkan pada tingkat yang saya berada apa yang saya peroleh di dalam Alkitab. Namun pengetahuan yang sejati tentang Allah terbatas pada bagian yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Ini bisa dibilang yang penting disadarkan bahwa sumber pengetahuan akan Allah adalah dirinya sendiri. Di sini kita sudah harus punya satu kepastian bahwa saya punya Allah yang benar. Karena dari sumber itu kami akan memperoleh informasi yang menuntun kita hidup seperti apa. Dan jelas di Ulangan pasal 29 ayat 29, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan perikop ini, kalau tidak bahkan sudah hafal ya, yang bicara seperti ini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dan hal-hal yang dinyatakan ini, diwahyukan ini adalah firman Tuhan itu sendiri dan tujuannya adalah sangat praktis. Walaupun saya terbatas kepada apa yang Alkitab katakan, tapi itu sudah cukup supaya saya hidup sesuai kehendak Tuhan. Namun saya terpaku dan saya terbatas kepada hal yang Tuhan mau menyatakan kepada saya. Itu atau kepada manusia secara keseluruhan. Itu satu kesadaran dan kerendahan hati di mana patahkan segala jenis aliran-aliran yang muncul pada masa kini
yang menjunjung tinggi hal-hal rohani, yang suka berdiskusi perihal pengwahyuan baru, visi, mimpi, munculnya roh atau apa. Kita tidak berurusan dengan hal itu. Kita berurusan dengan apa yang sudah dipernyatakan di dalam Alkitab. Walaupun kita bisa datang dari aliran Pentakosta, dari aliran Reform, apapun kita tertawan di bawah wahyu yang diberikan Tuhan. Itu sangat penting kita punya kesadaran itu. Dan itu yang membuat kita punya kewajiban membaca firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang diperlukan untuk kita mengetahui Allah dan Kristus yang dia utus telah terdapat di dalam firman-Nya sendiri. Maka di Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 bilang begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang Allah berulang kali setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetap sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu kalau Anda lanjut baca, Anda akan menerima fakta bahwa Yesus adalah wahyu terunggul dari Allah itu sendiri. Di ayat 3 bilang ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa, penuh kekuasaan. Dan firman-Nya ini adalah wahyu yang terakhir yang ditinggalkan, yang dibakukan bagi kita. Maka dipernyatakan supaya kita melakukannya. Sangat jelas. Mungkin karena jarak historis dan itu tema lain, kita punya kesulitan untuk sungguh-sungguh memahami segala sesuatu, tapi yang seharusnya mengambil bagian besar di hati kita adalah bagian-bagian Alkitab yang saya sudah mengerti, saya harus perilakukan. Ini yang paling susah. Bahkan saya sendiri yang bicara bagi Bapak Ibu di sini, tidak terhantui oleh ayat-ayat yang saya tidak ketahui, tapi saya terhantui oleh semua firman yang sangat jelas, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong. Itu justru yang menakutkan saya karena barangkali saya tertangkap hati saya berpikir atau diri saya berbuat sesuatu yang secara budaya sah, tapi melalui firman Tuhan itu dihakimi salah. Dan uh, kembali ke pernyataan kita di sini, keterbatasan informasi yang kita menerima dari Tuhan tidak berarti bahwa itu tidak penting, tapi artinya bahwa keterbatasan itu secukupnya untuk tahap atau tingkat kedewasaan kita sebagai manusia. Bahkan bisa dibilang sebagai manusia yang rohani, tapi kerohanian kita sekarang tertawan di bawah dosa ya. Allah bukanlah objek kajian, melainkan pribadi yang melampaui keberadaan kita sendiri. Oleh karena itu, dia perlu menggunakan sarana seperti Alkitab untuk mempernyatakan pribadi-pribadinya atau karakteristik pribadinya dan menjadi terkenal di antara kita, menjadinya dikenal atau mungkin dikenal ya. Kami perlu selalu perhatikan bahwa ketika kita bicara bahwa kita sedang mengenal Allah atau uh, menyelidiki tentang Tuhan, sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah menyelidiki Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber informasi wahyu yang dibukukan kepada kita mengenai Tuhan. Tidak mungkin kita bisa ambil Tuhan dan taruh di satu kursi dan menyelidiki dia, atau taruh di atas meja satu lab dan menyelidiki dia. Dia berikan sumber-sumber lain untuk kita bisa menyelidiki dan mengenal dia secara total. Alkitab, alam semesta, dan seterusnya. Maka penting di sini sadar dari sekarang ini bahwa jika Anda mau mengenal kitab, jika Anda mau mengenal Tuhan, sumber penyelidikan Anda adalah firman Tuhan itu sendiri. Ada satu kelompok orang yang mengerti hal itu,
yaitu orang Farisi. Dan di Yohanes pasal 5 ayat 39 menyatakan itu kepada kita. Yesus bicara kepada mereka, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi ini Yesus sedang bilang, segala sesuatu yang terperoleh di kitab suci kamu harus menyelidiki supaya kamu menemukan Kristus di dalamnya. Dan Kristus membawa hidup yang dijanjikan di Alkitab itu. Juga kita bisa sadar di Lukas pasal 24 ayat 27 ketika Yesus bangkit kembali. Saya rasa sangat luar biasa ayat ini. Salah satu ayat kesukaan saya. Di Lukas pasal 24 ayat 27 ketika Yesus bangkit kembali bilang begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di bahasa asli, bahasa Yunani, kata menjelaskan ini sebenarnya adalah hermeneusen. Hermeneusen artinya bahwa Yesus menggunakan pendekatan penyelidikan setiap kitab suci itu dan menunjukkan dari kitab per kitab ini bagian ini yang dibicara Nabi ini digenapi ketika saya buat ini. Maka mereka paham. Yesus berikan satu kuliah bagi mereka ya. Bahkan kata hermeneusen hari ini kita panggil ilmu hermeneutik, yaitu ilmu penafsiran Alkitab. Jadi yang Yesus lakukan kepada para rasul adalah menafsirkan sumber-sumber wahyu, yaitu kitab-kitab suci yang terbentuk dalam satu kitab besar yang kita panggil Alkitab. Maka ini kenapa kita sedang baca Alkitab. Karena tidak ada orang yang bisa menyelidiki untuk mencari penyataan Allah kalau dia belum baca. Tahap paling dasar dari satu penyelidikan adalah mengenal secara keseluruhan, membaca secara keseluruhan. Maka dari sini ke depan, dimanapun Anda baca, satu pertanyaan yang Anda harus buat kepada diri sendiri adalah, Yesus janji di Yohanes pasal 5 ayat 39 bahwa seluruh kitab suci bicara tentang dia. Di manakah Yesus di perikop ini? Di manakah Yesus di pasal ini? Apa yang saya bisa belajar tentang Yesus atau apa yang Yesus sendiri mau mengajar kepada saya melalui perikop ini? Jadi begitu kita akan bermanfaat atau memanfaatkan sangat luar biasa proses pembacaan Alkitab dan mengenal pernyataan Allah di dalam kitab suci. Allah menciptakan bahasa untuk komunikasi. Karena faktor dosa, kita semua tahu bahwa Babel merupakan satu kasus di mana Tuhan dia membingungkan bahasa-bahasa yang ada. Oleh karena itu, banyak orang pikir bahwa keragaman bahasa berasal dari satu kutub. Padahal tidak benar, bukan itu yang Alkitab katakan. Tuhan ketika ciptakan manusia, di hati Tuhan sudah ada suku, bangsa, dan bahasa. Semua itu kita bisa tahu bahwa di pasal 10 Kejadian, pasal 10 ayat 5 sudah mempernyatakan itu, bahwa ketika anak-anak Nuh keluar dari Bahtera, Sem, Ham, dan Yafet, mereka berkembang sesuai kaum, bangsa, dan bahasa mereka sebelum adanya kebingungan di Menara Babel. Maka kita tahu bahwa kebingungan di sana punya maksud supaya mereka tidak melanggar lagi firman Tuhan seperti yang mereka mau melanggar. Dan buktinya bahwa bahasa-bahasa ini adalah sarana untuk kita pribadi punya persekutuan dengan Tuhan dalam bahasa kita sendiri adalah fakta bahwa di Kisah Para Rasul 2 ayat 4-6, Roh Kudus dicurahkan atas para rasul dan hal pertama yang mereka lakukan adalah berbahasa dalam bahasa suku-suku yang lain. Sampai suku-suku itu heran dan kagum kenapa mereka sedang bicara kemuliaan Tuhan dan mempernyatakan rahasia Tuhan kepada kita di dalam bahasa kita. Lalu di sini kita harus sadar bahwa bahasa apapun dia suci. Jika Anda pikir bahwa sampai hari ini ya, Anda sedang berpikir, jika sampai hari ini Anda berpikir bahwa ada satu bahasa yang lebih suci daripada yang lain,
Anda sedang keliru. Kenapa? Karena sumber komunikasi, sumber berbahasa adalah Allah sendiri. Dan tidak bisa keluar dari Tuhan sesuatu yang berdosa. Maka semua bahasa itu kudus. Semua bahasa itu diberikan dengan maksud menjadi sarana komunikasi antara Tuhan dan manusia. Saya pribadi sebagai seorang linguis, saya ketika mengkaji bahasa-bahasa daerah, saya betul-betul kagum dengan keindahan bahasa-bahasa daerah ketika mereka bahas hal-hal perihal Tuhan itu terkadang lebih dalam daripada bahasa Inggris, lebih dalam daripada bahasa Portugis, lebih dalam daripada bahasa Indonesia. Dan seakan-akan ada satu bagian dari pribadi Tuhan yang dicurahkan di dalam bahasa-bahasa itu yang para pembicara terkadang bahkan tidak sadar betapa betapa hebat apa yang mereka sedang katakan atau deskripsikan tentang Tuhan. Dan hal itu hanya dimungkinkan karena sarana itu diberikan Tuhan. Coba buka di kitab Kejadian sampai pasal 2, manusia tidak bicara apa-apa, semua itu Tuhan yang bicara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang dia buat, dia berfirman. Jadilah ini, maka itu jadi. Baru di pasal 2 manusia bicara dan pembicaraan pertama dia akibat dari proses yang dia alami. Di sini kita bisa buat satu sinkronisasi yang tidak begitu mengikuti peraturan penafsiran Alkitab. Sangat menarik bagi saya bahwa hanya di pasal 2 manusia bicara. Karena pada umumnya setidaknya satu anak akan berbicara ketika dia tiba di usia 2 tahun. Paling lambat. Kalau lebih daripada itu, para ilmuwan bilang bahwa sudah ada keganjilan harus dibawa ke orang namanya fonoaudiolog audiolog supaya cek apakah ada kelainan atau tidak. Tapi setidaknya 2 tahun siapapun bisa belajar satu bahasa dan di kitab Kejadian manusia bicara pertama kali di pasal 2 ya. Jadi bagi saya itu semacam hal yang menarik sekali, bukan sesuatu yang oh jadi artinya bahwa memang harus 2 tahun untuk bicara, tapi buat kita merasa bahwa manusia hanya berbicara karena Allah berbicara terlebih dahulu. Maka dia respon dengan bahasa yang berasal dari Tuhan. Dan dari bahasa yang berasal dari Tuhan itu berasal keragaman suku bangsa yang kita lihat saat ini. Dengan satu tujuan sebagai sarana untuk kita mengenal, mencatat, dan menyampaikan kemuliaan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan. Maka perlu jelas bahwa jika bahasa Anda pun belum punya Alkitab yang diterjemahkan ke dalamnya, Anda harus berperang memuliakan Tuhan dengan mempernyatakan firman Tuhan di dalam bahasa daerah itu. Karena Tuhan mau dikenal di dalam bahasa tersebut. Uh, hal yang ketiga yang kita perlu sadari dalam proses pemahaman atau mengerti bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita karena dia mau kita mengenalnya. Allah juga menciptakan manusia menurut rupa dan gambar yang berasal dari fakta tadi. Kami berbicara karena Allah berbicara terlebih dahulu. Dan ini berarti bahwa Allah memberikan kepada manusia akal budi dan kemampuan logis untuk memahami pernyataannya. Tentu saja dosa telah menyebabkan distorsi di dalam pengertian kita sehingga kita rusak dan sekarang kita punya kesalahan dalam penafsiran akan pengetahuan Tuhan. Namun dosa tidak menghapus sepenuhnya kemampuan manusia untuk memahami Tuhan itu sendiri atau informasi yang Tuhan berikan mengenai dia. Hal itu dicerminkan dengan lengkap di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 28 yang seperti kita punya di layar ini melaporkan ke kita seperti ini. Sebab murka Allah nyata dari dosa atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Hal pertama, kalau mereka menindas, itu karena mereka mengerti, itu karena mereka tahu itu kebenaran. Akhirnya mereka menindas supaya yang lebih kuat atau yang mereka bisa lakukan, mampu lakukan adalah kelaliman. Jadi sengaja mereka menggabaikan atau distorsi kebenaran tersebut. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka.
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya dan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berkali. Jadi Tuhan menyatakan segala informasi tentang Dia kepada manusia melalui pikiran manusia dan alam semesta. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hal nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dengan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu Allah menerima dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesakan atau kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, perikop ini berulang-ulang kali sampaikan kepada kita bahwa fakta kemerosotan manusia itu terjadi karena mereka menyangkal pemahaman, informasi, pengetahuan akan Tuhan yang sudah diberikan sejak dunia diciptakan melalui alam semesta dan hati nurani manusia. Sehingga di 2 Tesalonika 1 ayat 8 bilang, dan ketika Yesus datang kembali, dia akan datang untuk mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Perhatikan bahwa semua manusia punya tersedia kepada dia pengetahuan akan Tuhan. Alkitab dan alam semesta kita akan melihat itu lebih dalam nanti. Tapi banyaknya tidak mau mengenal Allah. Bahkan di buklet yang kami sediakan kepada Bapak Ibu, ada terpapar satu penelitian yang menunjukkan bahwa 80% dari dunia ini adalah orang beragama, sangat beragama. Terus khususnya di Indonesia, mayoritas kita ini beragama, orang religius. Tapi ketika bicara tentang Alkitab, hanya 3% yang menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari lebih dalam tentang Alkitab. Perhatikan itu. Bahkan ada 56% dari manusia di Asia yang tidak pernah mendengar mengenai Alkitab itu sendiri. Dan itu sesuatu yang menunjukkan kepada kami bahwa krisis rohani manusia sangat besar. Mereka mau agama. Kenapa? Agama itu ciptaan manusia. Itu yang mengendalikan, kuasanya ada pada diri kita. Kita yang buat apa yang kita mau, lalu Tuhan yang disembah wajib menerima bagaimanapun peraturannya. Sedangkan kalau saya bertakwa kepada Alkitab, saya dibawa wahyu Tuhan dan Alkitab akan menaungi dan menaklukkan kita semua. Sehingga otoritas saya tidak lebih besar daripada firman Tuhan. Dan siapapun yang bisa mengerti firman, dia sejajar dengan saya. Maka tidak akan ada persaingan, keutamaan, atau kehebatan. Nah, hal yang keempat, unsur keempat terkait informasi dan pengetahuan akan Allah, kita harus sadar bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita atau kepada orang percaya
supaya kita memahami seluruh kebenaran tentang Allah. Saya sangat-sangat suka satu ayat yang ada sesudah 1 Korintus 2 ayat 14, ayat 10 ini yang terpapar di slide kita. Di 1 Korintus 2 ayat 14 bicara seperti ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Pernah di gelombang pertama, abad 90, saya dapat kesaksian dari satu peserta yang kami sedang dorong dia untuk baca Alkitab. Lalu dia bilang begini, saya bilang kepada dia bahwa kita harus baca Alkitab karena Alkitab itu adalah makanan bagi jiwa kita. Lalu respon peserta itu di waktu itu begini, bagaimana kalau kita sudah muak? Dan saya berpikir sejenak dan saya memahami, kalau kamu sudah muak, benar-benar sudah muak, hanya ada satu kemungkinan, kamu belum lahir kembali. Karena firman Tuhan adalah jenis makanan yang semakin kamu makan, semakin kamu mau makan. Hingga Alkitab akan menyempurnakan kamu dan kamu tiba menjadi serupa dengan gambar dengan Tuhan kembali. Kalau kamu belum serupa dengan gambar dengan Tuhan kembali dan sudah muak, artinya bahwa kamu tidak lahir kembali, tidak punya Roh Kudus, dan tidak dimungkinkan memahami rahasia-rahasia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Di awal slide kita ada satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 25 ayat 14 kalau saya tidak salah. Dan di situ di ayat itu di bahasa Ibrani bicara bahwa Tuhan memberikan rahasianya kepada orang-orang yang takut akan dia. Sayangnya di dalam penerjemahan kita bilang bahwa dia berikan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Tapi di bahasa Ibrani bilang Tuhan berikan rahasianya bagi orang yang bergaul karib dan mewahyukan janji-janji atau perjanjiannya kepada mereka. Dan perjanjiannya itu yang kita bilang pakai kata itu untuk bicara mengenai perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan akan membukakan pemahaman kita dan membuka semua rahasia firman Tuhan seperti Kristus telah lakukan dengan para rasul kalau kita bergaul karib dengan dia. Ketika seseorang bilang saya sudah muak mengenal Tuhan, artinya orang itu sudah mati. Karena hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan. Dan kalau kita hidup yang kekal dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan hidup sebenarnya. Dan fakta bahwa kita bisa tidak punya waktu, capek, pakai segala jenis alasan kesibukan untuk tidak datang kepada firman Tuhan adalah fakta tidak menerima Roh Kudus, tidak lahir kembali. Maka rahasia rohani menjadi satu beban bagi saya. Maka makanan rohani menjadi sesuatu yang mematikan saya. Karena saya belum benar-benar mati bagi dunia. Belum juga mati bagi iblis, masih tertawan di dalam uh, hubungan dengan iblis. Seperti Yesus teriak kepada para orang Farisi, kenapa kalian tidak mengerti bahasaku? Lalu dia jawab, karena bapa kalian adalah iblis. Maka itu kenapa kalian tidak mengerti bahasaku dan tidak percaya kepadaku. Para orang Farisi sangat marah. Tapi yang Yesus sedang menyatakan kepada mereka, apa? Kalian belum mati bagi dunia, iblis dan dosa. Maka kalian tidak bisa mengerti semua wahyu rohani yang saya sampaikan melalui Roh Kudus. Karena hanya orang rohani bisa mengerti hal-hal yang rohani. Hanya orang yang sudah lahir dari roh dan air, dia bisa mengerti Alkitab bukan sebagai satu huruf, satu buku, satu literatur, tapi seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 yang bilang roh yang memberi hidup dan daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau Anda punya kesusahan mengerti Alkitab,
Kalau Anda punya kesusahan bergaul karib dengan Tuhan melalui firman, kemungkinan besar Anda perlu berlutut dan meminta Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk berikan kepada Anda Roh Kudusnya yang bisa membongkar segala rahasia yang terdapat di dalam Alkitab dan membantu Anda mengenalnya secara pribadi. Seperti di 1 Korintus 2 ayat 10 bilang, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Kalau saudara mau punya benar-benar hubungan yang bilang, saya seperti Abraham, saya sahabat Tuhan, harus memiliki Roh Kudus, karena fungsi Roh Kudus adalah sang pengajar. Dia akan mengajar kita segala kebenaran. Jadi waspada Bapak Ibu, kalau Anda sedang terbata-bata dalam pergaulan dengan firman Tuhan, dalam pemahaman dengan firman Tuhan, mungkin penyakitnya adalah kurang Roh Kudus di hidup Anda. Dan jangan salah kaprah, karunia Roh Kudus itu hal lain, punya Roh Kudus itu hal lain. Jangan takut kalau untuk memahami Alkitab Anda harus berbahasa roh, harus segala macam itu. Bukan itu yang saya sedang bicarakan. Tapi harus lahir kembali dan memiliki Roh Kudus di dalam Anda. Dan tahu tidak, di Alkitab bicara bahwa iman datang oleh mendengar dan mendengar firman Tuhan. Tapi justru juga cara kita memperoleh Roh Kudus terdapat di Efesus pasal 1 ayat 12 sampai 13 adalah melalui mendengar Injil, Injil keselamatan. Dan begitu kita memiliki iman yang benar, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita seperti tertulis di Roma pasal 5. Saya akan lompat ayat ini karena saya menganggap bahwa Bapak Ibu sudah sungguh mengenal ayat-ayat ini. Jadi tujuannya adalah supaya kita dimampukan membedakan antara kebenaran dan kesesatan, serta memiliki kecakapan untuk memahami. Kecakapan ini artinya kesanggupan, benar-benar punya kemampuan untuk memahami dan menaati perintah Allah dalam kitab suci. Ini kenapa kita perlu Roh Kudus. Kita harus membedakan apa yang berlaku bagi kita di dalam Alkitab dan apa yang tidak berlaku lagi, dan itu hanya Roh Kudus bisa menyatakan. Satu kasus yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, ketika Paulus beritakan Injil keselamatan, datanglah sekelompok orang Farisi yang mau menyunatkan semua orang percaya, karena tanpa sunat mereka tidak bisa diselamatkan. Perkara itu jadi sangat-sangat hebat sehingga menjadi hambatan pemberitaan Injil di daerah itu. Turunlah Paulus sama orang-orang itu ke gereja di Yerusalem untuk berdiskusi. Itu mungkin sinode pertama yang terada di dalam Alkitab, ya. Mereka harus kumpul dan diskusi bagaimana orang-orang yang baru percaya bisa nggak, boleh atau wajib nggak mereka disunat. Ketika mereka tulis suratnya bilang begini, kami dan Roh Kudus menyatakan seperti berikut. Dan mereka berikan keputusan bukan berdasarkan betapa hebat mereka sebagai otoritas di dalam jemaat, tapi berdasarkan cahaya firman Tuhan dan tafsiran pengajaran yang Roh Kudus berikan. Jawaban mereka tidak menyenangkan Paulus dan tidak menyenangkan orang-orang Yahudi, tapi menjadi doktrin dasar sampai sekarang ini. Tidak boleh terlibat dengan makan darah dan prostitusi segala macam hal itu. Hidup kudus, tapi tidak harus disunat, ya. Dan itu kenapa kita tidak disunat, karena sunat yang terjadi sekarang adalah di dalam hati kita melalui iman yang sejati. Dan saya sedang bicara ini kenapa? Banyak gereja sedang terpecah, sedang mengalami perpecahan. Banyak keluarga sedang mengalami perpecahan karena mereka tidak pergi kepada Alkitab dan kepada Roh Kudus. Roh Kudus bantu kita mengerti perkara ini. Kami tidak mampu. Berikan kita kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kesesatan, dan memampukan kita untuk menaati apapun keputusan yang terdapat di dalam firman-Mu. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Jadi tariak kepada Roh Kudus Bapak Ibu. Tariak, jangan takut.
Karena melalui ketaatan itu kita akan dimampukan untuk semakin mengenal Allah. Jadi pemahaman atau pengenalan akan Allah itu sesuatu yang kita hidupi. Sama seperti saya punya anak yang sekarang baru 2 tahun. Ayah yang dia kenal dalam usia 2 tahun ini bukan ayah yang dia akan kenal ketika dia berusia 30 tahun. Jadi pengenalan dia dengan saya itu namanya eksperimental. Artinya dia menggalami hidupnya dengan saya. Ketika dia tiba di usia 30 tahun, dia akan mendeskripsikan bapaknya dengan cara berbeda dengan saat ini ketika dia berusia 2 tahun. Sama seperti Anda yang pernah hidup di dalam satu keluarga dan gambaran yang Anda punya sekarang tentang orang tua Anda bukan gambaran yang Anda punya pas masa kecil ya. Jadi Tuhan mau itu juga kita berjalan sama dia dan kita harus tahu bahwa kita harus diperbudaki oleh firman Tuhan. Ditawan di bawah firman Tuhan. Dan oleh karena itu Roh Kudus dan firman Tuhan akan membawa kita berjalan di dalam pengenalan dan dikenal oleh Tuhan itu sendiri. Begini kita terpapar beberapa ayat yang menguatkan pemahaman ini. Karena saya sudah sediakan ini juga di booklet, silahkan Bapak Ibu uh, silahkan Bapak Ibu nanti meminta akses ke bukunya pada Ibu Jennifer dan Ibu Cindy. Saya akan lompat bukan karena uh, tidak penting, tapi karena faktor waktu ini sangat-sangat penting. Mari kita lanjut. Kita tiba di bagian B, di mana kita akan bahas Tridharma, Wahyu. Tridharma itu artinya 3 unsur wajib. Kalau kita mau mengenal Tuhan, cara Tuhan mau mewahyukan diri kepada kita dan kita tidak mengerti seluk-beluk wahyu, inspirasi. Inspirasi ini ilham, bahasa Indonesia yang umum didengar itu ilham. Dan iluminasi, kebetulan atau sangat mungkin kita tidak akan mengerti apa-apa tentang Tuhan. Karena tiga proses yang dia menggunakan ini wajib dipahami semua pembaca Alkitab. Kalau tidak kita bisa berat sebelah dan tidak mencapai kedewasaan penuh yang diharapkan Tuhan. Allah tidak tinggal diam. Dia ingin dikenal oleh ciptaannya. Karena itu ia menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 cara utama yang dikenal sebagai triad wahyu. Triad ini satu terjemahan saya kepada istilah teologis bahasa Latin. Tapi saya panggil di bahasa Indonesia tridharma kan. Karena di dalam pendidikan ada tridharma ya, yaitu 3 unsur wajib hadir. Yang pertama itu wahyu. Allah memperkenalkan dirinya. Wahyu secara sederhana adalah tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya, siapa dirinya kepada manusia. Manusia tidak dapat mengenal Allah hanya melalui akalnya sendiri. Sebenarnya manusia tidak mampu mengenal Allah sama sekali kalau Tuhan tidak mewahyukan dirinya. Itu yang dibilang wahyu. Wahyu itu Tuhan sedang menyingkapkan diri seakan-akan kita yang buta, bukan seakan-akan tapi kenyataannya memang kita buta karena kita sudah mati secara rohani dan Tuhan sedang menyembuhkan mata kita supaya kita bisa melihat Dia. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan wahyu. Pernah nggak Anda sedang membaca Alkitab, mungkin sudah kali ke 100, tapi pas begitu tiba di satu ayat, segala pemahaman Anda dibubarkan dan Anda mulai mengerti dengan pola dan perspektif yang baru. Bahkan terkesan bahwa itu pertama kali Anda sedang baca Alkitab. Itu karena Tuhan sedang membantu Anda mendalami lebih banyak tentang apa yang dia sudah wahyukan. Bukan karena hal itu baru, itu sudah lama di situ. Hanya Anda yang buta secara rohani dan Tuhan membuka mata Anda untuk mengerti hal itu. Nah, itu tindakan mewahyukan diri hanya dimungkinkan dari sepihak. Tuhan yang lakukan hal tersebut. Dan Tuhan lakukan itu dengan 2 cara. Wahyu umum dan wahyu khusus.
Kami tidak akan lama di sini karena kita punya satu materi di YouTube dari Bejana yang Baru yang menjelaskan sangat rinci mengenai hal ini dan Anda juga bisa mengakses buklet tadi yang saya sudah bilang. Tapi secara keseluruhan, wahyu umum adalah cara Allah menyatakan diri atau menunjukkan keberadaannya melalui alam semesta. Sebenarnya, fungsi utama dari wahyu umum adalah buktikan bahwa Allah itu ada. Kemungkinan besar kita tidak bisa mencapai keselamatan hanya melalui wahyu umum karena faktor dosa kita mulai salah kaprah, salah menafsirkan wahyu umum itu. Tapi sebenarnya semua orang sudah menerima apa yang diperlukan untuk menjadi atau untuk memperoleh pengenalan akan karakter Tuhan. Seperti tertulis di Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakralawa memberitakan pekerjaannya. Di Roma pasal 1 ayat 20 bilang, sebab apa yang tidak nampak daripadanya nyata dari ciptaan dunia ini. Jadi ciptaan sedang menyatakan Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mulia. Wahyu umum tidak cukup untuk membawa keselamatan karena hanya memberikan pengenalan dasar tentang keberadaan Allah. Jadi kita lihat segala sesuatu dan kita pikir apa? Pasti ini diciptakan. Ini ada satu orang atau satu pribadi, satu oknum yang pernah ciptakan segala sesuatu ini termasuk saya. Tapi kita tidak begitu diberikan informasi siapa dia. Kita perlu yang disebut wahyu khusus. Di dalam mengenal wahyu khusus, kita akan memperoleh informasi lebih lengkap seperti ini. Wahyu khusus adalah tindakan Allah menyatakan diri secara langsung dan lebih rinci agar manusia dapat mengenalnya secara pribadi dan diselamatkan. Tujuan utama dari wahyu khusus adalah memungkinkan kita diselamatkan. Nah, bentuk wahyu ini mencakup Yesus Kristus sendiri sebagai bentuk terakhir dari wahyu pengwahyuan Tuhan, di mana Kristus menyatakan Allah kepada kami ketika Yesus bilang bahwa tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Allah, tapi anaknya iya, ya anak sudah, dan dia menyatakan Allah itu kepada kami. Yang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika bilang penuh, ini artinya bahwa dia sendiri adalah kebenaran dan kasih karunia itu. Bukan karena dia hanya dipenuhi lalu bisa dikosongkan. Dia adalah wujud kebenaran dan kasih karunia itu. Dan wahyu khusus lain, ada berbagai cara wahyu khusus. Tapi yang sekarang kita punya dan terunggul adalah Alkitab sebagai firman Tuhan yang tertulis. Satu hal yang kami di Bejana yang Baru memperjuangkan Bapak Ibu adalah untuk mengembangkan dan mengembalikan pemahaman jemaat di Indonesia terhadap Alkitab sebagai firman Tuhan. Banyak orang percaya kepada Alkitab sebagai buku agama Kristen. Itu salah, luar biasa salah. Kenapa? Alkitab bukan buku agama orang Kristen. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Seluruh dunia harus percaya dan menaati wahyu Tuhan itu, firman Tuhan itu. Dia bukan ditulis untuk orang Kristen saja, dia ditulis supaya dunia mengerti, menyembah, dan memuji dan memuliakan Allah melalui informasi yang sebenarnya. Maka Alkitab itu satu-satunya kebenaran yang mampu menyelamatkan manusia. Dan di dalam Alkitab kita terpapar cara-cara Tuhan telah mewahyukan di masa lalu, misalnya seperti para rasul dan para nabi yang menjadi pemegang wahyu yang diilhamkan Tuhan. Dan kita lihat di dalam Alkitab juga bahwa ada orang yang punya mimpi, pelihatan, suara langsung dari Tuhan, dan tanda-tanda khusus lainnya. Ini dibilang wahyu khusus, tapi satu pun dari wahyu-wahyu khusus ini tidak ada di atas di firman Tuhan. Kalau seseorang punya penglihatan, mimpi, atau apapun, dia harus menawan itu oleh wahyu tertulis yang dibakukan oleh Tuhan, yaitu Alkitab.
Maka segala pengalaman pribadi kita harus kembalikan kita kepada firman Tuhan ya. Dan itulah yang dibilang secara wahyu khusus. Kalau kita mau mengenal Tuhan tanpa uh, tanpa kemungkinan salah, harus datang kepada Alkitab. Kalau mau mengenal karakter Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengan Dia dengan sejati, Alkitab adalah wujud wahyu khusus terakhir yang bisa dipercayai. Nah, pusat dari wahyu khusus adalah pribadi Yesus. Maka dari kejadian sampai wahyu itu mengenai Yesus. Semua kitab di dalam Alkitab itu mengenai Yesus. Anda bisa menemukan Yesus di setiap kitab. Nah, di Yohanes 1 ayat 18 bilang, tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Dan Yesus menyatakan Allah kepada kita secara inkarnasional, artinya dalam bentuk manusia. Itu yang buat Alkitab sebagai catatan historis terakhir dari penyataan Tuhan, satu-satunya yang layak dipercaya di masa kini dan layak ditaati, walaupun tidak membatalkan kemungkinan orang punya penglihatan, mimpi, dan segala macam yang lain, tapi tidak lebih besar daripada wahyu yang telah dibukukan itu. Nah, kemudian kita peroleh unsur terpenting yang kedua adalah inspirasi. Inspirasi itu sama dengan ilham, di mana Allah menuntun penulis firman, dan kita harus sadar di sini satu hal ya, penulis tidak sama dengan penggarang. Penulis firman adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan wahyunya. Maka penggarang adalah Allah. Sumber informasinya, sumber tuturannya yang harus dituliskan adalah Allah itu sendiri. Itu kenapa di 2 Timotius 3 ayat 16 bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi yang diilhamkan ini apa? Sumbernya ini, firmannya ini, tulisan-tulisannya ini. Para penulis adalah seperti pulpen. Ketika saya ambil pulpen untuk menulis, yang penulisnya saya, tapi alat yang saya pakai untuk tulis adalah pulpen ini. Tapi kenapa pas di karya tulis itu tidak dikasih nama pulpen yang ditulis, tapi nama saya? Karena dia hanya wahana, dia hanya sarana untuk saya pakai dan tuangkan pola pikir saya. Maka Tuhan memakai para nabi, para rasul, dan Yesus sebagai manusia Allah untuk menyatakan firman-Nya kepada kita dan diilhamkan segala sesuatu yang mereka katakan diilhamkan oleh Tuhan. Maka Yesus pun bilang, aku tidak bicara menurut diriku. Semua ajaranku datang dari Tuhan. Semua ajaranku milik Bapakku. Yesus tidak bicara satu kata pun dari keinginan hatinya. Ia menuangkan kepada kita wahyu Tuhan yang kemudian ditulis, ya, direkam, dicatat supaya kita peroleh akses kepada wahyu tersebut yang membawa keselamatan. Nah, tindakan Allah yang memimpin manusia dalam penulisan atau dalam menuliskan firman-Nya ini disebut inspirasi, ilham ya. Dan itu sangat sederhana. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita terjemahkan Alkitab? Karena Alkitab adalah yang diilhamkan. Walaupun di dalam proses itu di 1 Petrus juga kita lihat bahwa para penulis pun diilham supaya tidak ada kemungkinan mereka bersalah. Tapi kita akan punya di sini di 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah ada nubuatan yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi target di sini atau fokus di sini adalah apapun yang orang-orang yang kita sebutkan nabi mengungkapkan tidak berasal dari hati atau pikiran mereka, tapi dari Roh Allah yang sedang berbicara. Dan Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia di bawah pimpinan atau bimbingan Roh Kudus. Jadi manusia di sini bukan faktor primer, tapi Roh Kudus adalah faktor primer. Artinya bahwa Roh Kudus adalah penggarang. Manusia adalah pulpen yang dipakainya itu. Dengan kata lainnya adalah sarana yang digunakan Tuhan supaya komunikasikan kepada manusia sendiri dengan bahasa manusiawi yang dapat dipahami. Yang terakhir,
Ini yang buat keterbatasan sangat luar biasa untuk manusia mengerti firman Tuhan, karena jika Alkitab atau wahyu Tuhan manapun itu berasal dari Tuhan yang Maha Kudus, yang sempurna, dan dia yang mau menyatakan, walaupun dia pakai ilham untuk menyatakan, saya berdosa, saya terbatas, saya tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang Tuhan mau saya memahami. Oleh karena itu, saya membutuhkan yang disebut iluminasi. Iluminasi ini adalah kerja Tuhan untuk menerangkan pengertian saya dan berikan saya kecerdasan rohani untuk menangkap segala isi hati dan pikiran Tuhan dengan hati dan pikiran saya. Maka perintah yang kita terima di Ulangan pasal 4, kalau saya tidak salah ayat 6, yang bilang mengasihilah Tuhan dengan segala akal budimu, segala hatimu, segala tenagamu. Jadi untuk saya mengerti atau mengasihi dan memahami Tuhanku dengan keutuhan, saya harus terima dari Tuhanku itu sendiri penerangan rohani supaya saya capai apa namanya, atau memperoleh kecakapan, kemampuan untuk menangkap apa yang dia sedang mau saya nangkap. Dengan kata lain, Tuhan harus bekerja di hidup saya. Tuhan harus bekerja di hidup Anda. Dan dialah yang akan memampukan Anda untuk mengerti. Maka dia berikan kita Roh Kudus sebagai penggajar sejati. Di 1 Korintus 2 ayat 12 bilang, kita menerima roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan di Mazmur 119 ayat 18 bilang, bukankah mataku, bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban Tauratmu. Ini perbedaan Bapak Ibu. Selain kita berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus, kita harus juga meminta Tuhan untuk menerangkan mata hati kita supaya kita bisa mengerti segala pengetahuan Tuhan yang telah diterangkan, yang telah diwahyukan. Dan kalau saya punya wahyu Tuhan, tapi tidak punya iluminasi dari Tuhan, saya tidak mampu mengerti apa yang diinspirasi Tuhan melalui huruf-huruf kudus ini, melalui naskah kudus ini yang kita sebutkan Alkitab. Maka ini menjadi 3 pilar utama yang dibutuhkan untuk kita sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Tuhan dengan sejati. Allah menyatakan dirinya karena ia ingin dikenal dan dikasihi oleh manusia. Oleh karena itu dia bekerja melalui wahyu, melalui inspirasi, dan melalui iluminasi. Ini karya Tuhan di dalam hidup kita supaya kita bisa mencapai kedewasaan penuh dan kecerdasan spiritual yang dibutuhkan untuk menjadi anak-anaknya yang mengenalnya bukan hanya dari kata-kata, tapi mengalaminya. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa keselamatan dan pengenalan akan Allah adalah anugerah yang datang dari atas. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengenal Dia dengan benar. Karena itulah yang firman bilang sebagai hidup yang kekal, mengenal Tuhan Allah yang sejati dan Yesus Kristus yang dia telah utus, yang merupakan Allah yang dijadikan manusia. Dengan demikian saya berterima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Tuhan memberkati.